Selamat malam. Perkenalkan kami tim kelompok 7 akan menjelaskan untuk skenario inventory. Nah, berikut untuk anggota kelompok kami ada Anita, Kak Anita, Kak Anita, Kak Diandra, Kak Wiranti, saya, Kak Ida, dan Karina. Nah, Kak Anita akan berperan sebagai staf IT, Kak Wiranti sebagai purchase, Ida sebagai manajer purchase, Diandra sebagai admin inventory, Karina sebagai supervisor, dan saya motivator. Nah, sebelum itu kita perlu tahu, sebelum masuk ke use case, kita perlu tahu profil dari perusahaan yang akan kita terima barang. Nah, PT kita ini adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan furnitur, didirikan sejak 2019 dengan alamat perusahaan berikut di Jalan Biru Muda nomor 2, phone 01234, email dan website dengan rekening bank Bank Ganesha 13456 dan PT kita dan visi misi perusahaannya. Nah, untuk skenario-nya sendiri, PT kita itu akan menerima dari vendor yang bernama Wood Corner dan Ready Mart yang receive order ini berkode warehouse in yang berisi kode dan deskripsi barang-barang tanggal ekspektasi barang diterima dan pada jumlah setiap barang di mana akan terdapat biaya tambahan menggunakan transportasi ekspedisi atau disebut juga landed cost. Nah, vendor Wood Corner dan Redimart sendiri mengirimkan produk dari PO yang telah kita kirim kepada mereka. Nah, apa aja sih di dalam PO tersebut? Ada receipt form, operation tab-nya apa, destinasinya ke apa, schedule date-nya apa aja, source dokumennya apa, produk itu isinya apa, ada demand, permintaannya kita, ada done, dan yang kita perlu verifikasi, ini udah keterima berapa, ada unit of measure atau UOM. Selanjutnya, saya Anita Pramadista Joharsa, yaitu sebagai staf IT meng-create user. Yang pertama, pilih ke menu setting, lalu user dan company, pilih user. Selanjutnya, karena sebelumnya saya sudah membuat usernya di Excel, langsung bisa klik action, lalu import record, lalu upload file, pilih user yang akan di-upload, pilih data user inventory, lalu di-open. Nah, sebelum diimpor, dites terlebih dahulu. Jika ada everything sounds valid, yaitu berarti bisa langsung saja diimpor. Nah, di sini sudah saya import karena saya sebagai IT, jadi saya akan login sebagai Anita at IT. Saya akan memberi akses right pada Diandra, Ida, Karina, dan Wiranti. Untuk Diandra, ini sebagai administrator inventory. Untuk akses right-nya diisi hanya untuk modul inventory, yaitu sebagai administrator. Selanjutnya ada Ida. Ida ini sebagai manajer purchase. Di modul purchase, Ida diisi sebagai administrator. Selanjutnya untuk Karina, di sini Karina sebagai supervisor. Untuk modulnya diisi, untuk modul inventory-nya diisi sebagai user. Selanjutnya Wiranti ini sebagai staff purchase, yaitu untuk di modul purchase-nya diisi sebagai user. Tadi saya buat untuk Diandra, Ida, Karina, dan Wiranti itu sudah dibuat semua pasportnya agar bisa login sebagai role-nya masing-masing. Lalu selanjutnya saya akan membuat discuss, yaitu channel, add channel.
Itu dengan nama 7. Bisa di-enter. Lalu pada menu add user bisa diklik, bisa ditambahkan Diandra, Ida, Karina, dan Wiranti, lalu invite to channel. Di sini saya berhasil membuat discuss. Channel ini berguna untuk komunikasi antara staff atau manajer untuk berjalannya skenario inventory. Untuk langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh Wiranti sebagai staff purchase, yaitu mem-create quotation. Baik, perkenalkan saya Wiranti, berperan sebagai staff purchase. Pada skenario ini, saya akan memiliki tugas membuat RFQ atau Request for Quotation. Berikut adalah list dokumen RFQ yang akan saya buat. Di sini terdapat 5 buah dokumen RFQ dengan 2 vendor, yaitu Wood Corner dan vendor Ready-Mart. Untuk dokumen pertama ditujukan untuk vendor Wood Corner dengan pesanan produk table leg, dan untuk kuantitinya itu 9, serta price per unitnya itu 20.000. Kemudian untuk dokumen kedua di sini ada dari vendor Ready-Mart dengan produk wood panel, serta untuk kuantitinya itu ada 10, kemudian price per unitnya itu 10.000. Kemudian selanjutnya itu ada dokumen dari Wood Corner dengan pesanan produk screw untuk kuantitinya itu 10 buah, serta untuk price per unitnya itu 12.000. Kemudian untuk dokumen yang keempat itu berasal dari vendor Ready-Mart dengan produk screw, jumlah atau kuantitinya 10, price per unitnya 12.000. Kemudian dokumen RFQ terakhir di sini ada dari vendor Wood Corner dengan pesanan produk yaitu Bolt dengan kuantiti 9, serta untuk price per unitnya itu ada 5.000. Baik, selanjutnya di sini ada tabel roll akun yang akan saya akses atau saya gunakan di aplikasi Odoo. Di sini saya akan menggunakan nama CP245 Wiranti dengan email Wiranti Airstaff. Kemudian untuk passwordnya itu INV07. Baik, saya akan langsung saja ke aplikasi dashboard Odoo. Baik, di sini saya akan langsung login ke database Odoo, yaitu MSIB kelompok 7. Di sini alamat email saya adalah wiranti@staff, kemudian untuk passwordnya adalah INV07. Maka kita akan langsung login. Setelah berhasil login, di sini saya akan langsung ke home menu atau modul purchase. Kemudian selanjutnya saya akan ke menu order. Kemudian pada submenu request for quotation kita klik. Baik, saya akan langsung membuat dokumen request for quotation yang pertama. Di sini saya akan mengklik button new. Pada dokumen sebelumnya kita bisa lihat di sini untuk vendor pertama itu ada Wood Corner dengan pesanan produk yaitu table leg dengan kuantiti yaitu 9 buah. Maka di sini kita akan langsung menambahkan produknya. Table leg dengan kuantitinya 9 unit. Kemudian untuk unit price-nya itu 20.000. Baik, apabila telah sesuai, maka kita akan langsung mengklik button save. Maka di sini request for quotation telah dibuat dengan nomor PO 0020. Maka selanjutnya di sini saya akan mengklik print RFQ. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat dokumen request for quotation yang kedua, yaitu ditujukan kepada vendor Ready-Mart. Kita klik new. Kemudian untuk vendornya bisa langsung kita isi. Untuk detail produk bisa kita lihat pada list sebelumnya. Di sini untuk vendor Ready-Mart memesan produk wood panel sebanyak 10. Kita bisa add a produk. Kuantitinya itu 10. UAM-nya itu berupa unit dan harga satuan atau unit price-nya itu sebesar 5.000. Apabila telah sesuai, maka di sini saya akan mengklik simpan. Maka nomor dari request for quotation berubah menjadi PO 0021. Selanjutnya saya akan mengklik print RFQ.
Maka dokumen request for quotation yang telah saya buat akan berubah menjadi RFQ SEN. Baik, selanjutnya saya akan membuat dokumen request for quotation yang ketiga, yaitu ditujukan kepada company atau vendor word corner. Di sini saya akan mengajukan produk Screw dengan sebanyak 10 quantity. Maka di sini kita akan langsung mengklik button new request for quotation. Untuk vendornya bisa langsung diklik. Produknya yaitu Screw sebanyak 10. Kemudian kita akan langsung add a produk. Untuk kuantitinya itu ada 10 unit. Unit price-nya itu ada 12. Apabila data telah sesuai dengan list yang telah kita buat sebelumnya, maka di sini saya akan langsung mengklik save. Maka kode atau nomor dari request for quotation untuk vendor wood corner telah terbuat, yaitu PO0022. Maka selanjutnya saya akan mengklik button print RFQ. Bisa dilihat dokumen request for quotation untuk vendor wood corner berubah menjadi dokumen RFQ SEN. Baik, selanjutnya saya akan langsung membuat request for quotation yang keempat. Kita klik button new. Di sini untuk dokumen RFQ yang keempat itu ada dari vendor ReadyMart dengan pesanan produk Screw sebanyak 10. Maka di sini saya akan langsung mengklik vendor ReadyMart. Kemudian add a product. Quantity sebanyak 10 unit. Dengan unit price 12.000. Kita klik save. Maka kode referensi request for quotation untuk vendor ReadyMart telah berhasil dibuat dengan kode PO0023. Maka saya akan langsung mengklik button print RFQ. Baik, dokumen RFQ untuk vendor ReadyMart telah berubah menjadi RFQ SEN. Kita bisa ke list request for quotation. Telah dibuat 4 dokumen RFQ, maka terakhir saya akan membuat lagi dokumen RFQ untuk vendor wood corner dengan pesanan produk bolt sebanyak 9 unit. Kita klik nama vendornya. Kemudian add a product. Kuantitinya sebanyak 9 unit. Kemudian untuk unit price-nya itu 10.000. Kemudian saya akan langsung mengklik button save. Maka kode referensi atau nomor dari request for quotation telah berubah menjadi PO0024. Selanjutnya saya akan mengklik button print RFQ. Maka request for quotation yang telah saya buat berubah menjadi dokumen RFQ SEN. Selanjutnya kita bisa lihat pada list request for quotation di sini dokumen telah lengkap, yaitu sebanyak 5 buah dokumen. Dengan status di sini RFQ SEN, maka selanjutnya dokumen RFQ ini akan divalidasi oleh manajer purchase. Untuk mengkonfirmasinya, di sini kita bisa langsung ke forum discuss. Kemudian pada channel kelompok 7 skenario inventory, saya akan membuat pesan kepada manajer purchase, yaitu Ida. Kemudian kita akan menyampaikan pesan kepada manajer purchase. Baik, saya telah berhasil mengkonfirmasi ke forum discuss untuk memberitahu kepada manajer purchase untuk melakukan validasi dokumen RFQ yang telah saya buat. Sekian tugas dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai manajer purchase. Untuk manajer purchase sendiri, itu tugasnya sebagai validate request for quotation. Saya akan masuk ke UDU-nya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke Discuss. Sebelumnya kita login terlebih dahulu sebagai manajer purchase. Kemudian di Discuss ini kita bertugas untuk validasi 5 dokumen RFQ yang telah dibuat oleh Wiranti. Di sini ada kode untuk P0020, 21, 22, 23, dan 24. Kita langsung masuk saja ke modul purchase. Nah, ini untuk kodenya. Nah, di sini kita bisa konfirmasi order.
maka statusnya akan berubah menjadi log. Kemudian untuk kode selanjutnya, langsung saja konfirmasi order. Dan untuk kode P0823, dan yang terakhir ini untuk kode P0024, kita konfirmasi order aja. Setelah semua RFQ kita validate, kita masuk ke discuss untuk mengabarkan kepada admin inventory untuk validate kode tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin inventory. Terima kasih. Baik, di sini saya Diandra Kamila Rashid sebagai admin inventory yang dimana bertugaskan untuk receive product and validate transfer warehouse in. Baik, langsung saja ke Odoo-nya. Baik, di sini saya sudah berada di Odoo-nya. Di sini saya mendapatkan pesan dari manajer purchase untuk memvalidasi kode P0020, 21, 2, 23, dan juga 24. Baik, langsung saja kita ke klik menu, lalu kita pergi ke modul inventory, lalu kita klik bagian receipt. Baik, di sini sudah tertera untuk bagian receipt-nya. Kita bisa cari untuk P001, 0020. Nah, di sini kita akan merubah status si warehouse in ini menjadi statusnya menjadi done. Langsung saja kita validate. Lalu kita lakukan dengan kode RFQ untuk 21, 22, 23, dan juga 24. Lalu kita klik receipt. Kita search untuk yang 0021. Kita validate saja langsung. Statusnya berubah menjadi done. Lalu kita lanjut ke kode RFQ 22. Kita klik validate. Lalu untuk kode RFQ yang 23, kita validate juga. Dan statusnya berubah menjadi done. Dan yang untuk kode RFQ yang terakhir, yaitu 0024, kita validate. Dan untuk kode 0024 sudah berubah menjadi done. Langsung saja kita pergi menu discuss untuk memberitahukan kepada supervisor bahwa barang tersebut sudah diterima dan divalidasi oleh saya, yaitu manajer, untuk admin inventory. Dan akan dilanjutkan oleh supervisor. Segitu saja untuk admin inventory. Terima kasih. Selanjutnya saya Karina Apila Ciradewi dengan role supervisor bertugas untuk melakukan validate parsial, return PO dan reporting check. Selanjutnya saya sebagai supervisor di sini bertugas untuk validate parsial transfer dan return PO. Langkah awal kita lakukan masuk ke inventory. Setelah itu ke receipt 5 to
press, terus habis itu kita pilih atau kita akan melakukan validate barang yang telah dibuat tadi. Di sini saya akan melakukan partial validate, dimana untuk kuantitinya kita ganti atau kita kamuflase, misalnya saja ini untuk menjadi misalnya tetap saja 5, dan yang akan di return adalah yang storable box-nya, atau yang large cabinet kita ganti jadi 10 agar yang kita kirim hanya barang kedua. Setelah sudah, kita bisa validate. Nah, di sini kita melakukan create back order, kita klik. Nah, di sini invalid dikarenakan saya belum menambahkan email saya. Kita close, kita masuk ke profile. Nah, lalu kita masukkan email di form ini, di form profile. Lalu kita save. Nah, jika sudah, kita validate. Kita coba ulang. Kita create back order. Ini sudah bisa melakukan create back order. Lalu kita kembali ke inventory tadi. Nah, di sini kita lakukan atau validate barang selanjutnya. Di sini untuk quantity dan demand-nya kita samakan saja. Nah, setelah sudah, kita ganti 5 sesuai demand. Terus kalau sudah, kita lakukan validate. Oke, di sini sudah done statusnya. Setelah itu, selanjutnya saya akan melakukan tugas saya untuk melakukan reporting check dengan cara masuk ke reporting, lalu kita masuk ke stok. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat stok yang ada, lalu kita search barang yang telah atau ada yang ada di toko kita gitu. Misalnya saja tadi ada table leg. Nah, di sini table leg-nya, di sini bolt-nya, lalu ada screw, yang terakhir ada wood panel. Nah, di sini adalah stok yang ada di perusahaan kita. Mungkin sekian tugas dari saya. Terima kasih dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.